Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 11920724543. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang garis pangkal, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Materi yang pertama yaitu garis pangkal. Menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air terendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Kemudian garis pangkal terdiri dari garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan garis pangkal penutup. Kemudian yang kedua, pengertian perairan pedalaman. Perairan yang terletak ke arah dalam garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Macam-macam perairan pedalaman yaitu teluk, sungai, kanal, muara, dan pelabuhan. Tata cara pengukuran perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Kemudian materi perairan kepulauan. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlakunya UNCLOS 1982 sejak tanggal 16 November 1994, maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara kepulauan. Kewajiban negara Republik Indonesia menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sehingga kedaulatan Republik Indonesia memanfaatkan kekayaan sumber daya alam laut tersebut, menghormati hak penangkapan ikan tradisional yang dilakukan negara tetangga, menghormati kabel laut yang dipasang negara lain pasal 51, menghormati hak lintas damai semua kapal asing pasal 52, menetapkan hak lintas alur laut kepulauan, pelayaran internasional pasal 53, menghormati perjanjian internasional yang sudah ada dengan negara lain, mendepositkan ke PBB. Kewajiban negara Republik Indonesia, setiap kapal yang beraktivitas di laut lepas harus ada kebangsaannya atau mengibarkan bendera satu negara, memberikan bantuan kepada orang yang mengalami bahaya atau tabrakan, menetapkan syarat-syarat bagi kapal untuk memperoleh kebangsaan Indonesia untuk pendaftaran kapal tersebut di wilayahnya, dan untuk memperoleh hak untuk mengibarkan benderanya, mengatur perlindungan terhadap kabel-kabel dan pipa-pipa di dasar laut lepas. Kemudian pengertian laut teritorial. Laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina. Laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut perbatasan dengan perairan kepulauannya, dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Kemudian tata cara pengukuran laut teritorial. Penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 5. UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar negara pantai. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang letaknya berhadapan atau bertandingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya. Kemudian status hukum laut teritorial tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai,
kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Kemudian pengertian zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan sainter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi di wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Kemudian tata cara pengukuran zona tambahan. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Kemudian materi zona ekonomi eksklusif. Pengertian zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia di mana Indonesia memiliki hak berdaulat. Kemudian fungsi ZEE, maka fungsi ZEE dari berlakunya zona ekonomi eksklusif dapat diartikan sebagai berikut. Dengan diberlakunya zona ekonomi eksklusif, maka seluruh kekayaan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai. Memberikan hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang ada di dalamnya. Negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan di zona ekonomi eksklusif. Seluruh masyarakat yang berada dalam kawasan zona ekonomi eksklusif tersebut diizinkan untuk melakukan mata pencarian dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan potensi biota laut yang ada di dalamnya. ZEE mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Untuk negara Indonesia sendiri tentunya hal ini akan memberikan keuntungan karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kawasan perairan laut yang sangat luas pula. Kemudian pengertian laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hakikatnya, laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak ada satu negara pun yang berwenang menerapkan kedaulatan di atas wilayah laut lepas. Kemudian prinsip laut lepas, prinsipnya setiap negara memiliki kebebasan di laut lepas yang mencakup kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan berdasarkan hukum internasional, kebebasan untuk menangkap ikan berdasarkan hukum internasional, kebebasan untuk melakukan riset ilmiah berdasarkan hukum internasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.